Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qaharil azizil ghaffaril mukawwirul laili 'alan nahar tadhkiratan li ulil qulubi wal absar tabsiratan li zawil albabi wal i'tibar. Walhamdulillahilladzi nahmaduhu nasta'inuhu nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah, nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Kama qala Allah ta'ala azza wa jalla fi kitabihil karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati al-ayah. Wa kama qala nabiyyuna Muhammad ibn Abdullah, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Al-hadis sadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, alhamdulillah Allah hadirkan kita dalam majlis ini. Sebelum kita mulai kajian kita berdoa kepada Allah, semoga siapapun kita yang hadir dalam majlis ini, insya Allah Allah sehatkan badan kita, Allah kuatkan jasad kita, Allah tambah ruh keimanan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah angkat segala masalah kita, Allah jauhkan kita dari orang-orang zalim, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Bapak Ibu semua sehat? Alhamdulillah. Bapak Ibu yang saya sayangi karena Allah, bersempena dengan nuzulul Quran. Maka insyaallah kita akan membahas. Ini adalah kali terakhir Bapak Ibu saya ceramah subuh dalam majelis ini ya. Kita akan membahas tentang manfaat keutamaan membaca Quran, tapi saya akan berusaha menyampaikan secara detail tentang hal-hal yang selama ini perlu kita sampaikan tentang Al-Quran secara detail. Insyaallah. Bapak Ibu yang saya sayangi karena Allah, Quran yang sedang Bapak Ibu baca itu diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahyu pertama muncul di Gua Hira itu pada malam 17 Ramadan. Dan saya pengen sampaikan, Quran yang ada di depan mata kita sekarang ini jumlahnya 30 juz, 114 surat, 6.666 ayat, 77.429 kata, dan 313.000 huruf. Totalnya itu diturunkan kepada Rasulullah selama 23 tahun. Jadi turunnya itu tidak langsung turun kita pegang seperti sekarang, tidak Bapak Ibu. 23 tahun lamanya. 13 tahun di Mekah namanya surat Makkiyah, 10 tahun di Madinah namanya surat Madaniyah. Rasul kan diangkat jadi Rasul usia 40 tahun, betul? Meninggal usia 63 tahun, betul? Berarti ada masa 23 tahun, betul ya? Nah, jadi 40 tahun diangkat menjadi Rasul, 63 tahun meninggal dunia, maka ada total 23 tahun Al-Quran itu turun, 13 tahun di Mekah, namanya surat Makkiyah. Seketika Rasul hijrah ke Madinah, maka muncullah surat Madaniyah. Dan sebelum kita sampaikan keutamaan baca Quran, saya sampaikan dulu, setiap wahyu yang turun kepada Rasul, itu Rasulullah dalam keadaan susah payah, Pak. Karena wahyu itu turun, kadang-kadang suara gelincingan lonceng memekak ke telinganya. Kadang-kadang seakan-akan langit terbelah dua.
Kadang-kadang seakan-akan itu burung memercikkan pendengarannya ke telinga Rasulullah SAW. Kadang-kadang wahyu itu turun saat Rasulullah tertidur dan wajib terbangun. Kadang-kadang wahyu itu turun saat Rasulullah dalam keadaan sholat. Bayangkan Bapak Ibu, setiap menerima wahyu Rasulullah itu terkejut-kejut, bahkan gak jarang Rasul mendemam. Bayangkan Bu, lagi makan turun wahyu, lagi solat turun wahyu. Takajud-kajud itu Bu. Lain tahu takajud-kajud tak? Takajud-kajud itu Bu. Saya sampaikan beberapa yang sering saya sampaikan. Ada wahyu yang turun saat Rasul sedang solat. Bayangkan, sedang solat turun wahyu. Dulu kiblat kita tuh ke Masjidil Aqsa Pak. Jadi Rasulullah sholat di masjid yang namanya Masjid Kiblatain. Sekarang kalau ibu ke Mekah Madinah bisa lewat Masjid Kiblatain, sholat di dalamnya, masjidnya tepi jalan saja. 2 rakaat pertama Rasul menghadap ke Masjidil Aqsa. Karena kita dulu kiblatnya ke Masjidil Aqsa, sekarang Palestina. Allahu Akbar, sholat asar. Baru 2 rakaat sholat asar turun wahyu. Apa bunyi wahyunya? Qad nara taqalluba wajhika fis sama falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Hadapkan mukamu ke Masjidil Haram. Bayangkan Bu, lagi solat baru 2 rakaat. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Hadapkan mukamu ke Masjidil Haram. Ragu tuh Bu, baca rohnya kau lagi sholat. Ibu jangankan wahyu turun lagi sholat, paket datang aja pening kepala ibu. Paket datang dak yo, datang dak yo, ya kan? Ini wahyu turun saat sedang sholat. Akhirnya Rasul menghadapkan wajahnya ke Masjidil Haram. Jadi satu kali sholat itu dua kiblat. Nah makanya namanya Masjid Kiblatain, Masjid 2 kiblat. Nanti kalau ibu pergi ke Mekah, sholat di masjid itu jangan 2 pula kiblat ibu, 1 aja. Nah, itu luar biasa. Jadi saya perlu sampaikan ini, Rasulullah menerima wahyu itu tidak mudah. Makanya wajar Bu, Quran itu disentuh dapat pahala, ditengok dapat pahala, ya, dicium dapat pahala. Kenapa? Karena turunnya itu tidak mudah. Kadang-kadang Rasulullah mendemam, kadang-kadang Rasulullah itu demam, kadang-kadang Rasulullah terkejut. Ibu bayangkan lagi baring-baring, langit seakan-akan terbelah 2. Tiba-tiba ada suara di balik bukit, suara malaikat Jibril. Itu mengerikan Bu. Itu 23 tahun lamanya. Dan masalahnya kadang-kadang Rasulullah juga nggak ngerti artinya. Ibu ingat, Bapak ingat ketika wahyu turun pertama kali di Gua Hira? Apa kata? Jadi karena usia 40 tahun Rasulullah itu kebingungan melihat kawan-kawannya. Jadi Rasulullah kan nikah usia 25 tahun, betul? Diangkat jadi Rasul usia 40 tahun, betul? Maka 25 sampai 40 tahun itu menikah dengan Khadijah, itu masih jadi nabi, betul ya? Jadi dari usia 25 nikah dengan Khadijah masih nabi, sampai usia 40 tahun masih nabi. Apa beda nabi dengan rasul, Pak? Nabi dia punya kewajiban, tapi dia punya kebaikan, tapi dia tak wajib menyampaikan. Kalau rasul dia punya kebaikan, dia wajib menyampaikan karena rasul bawa kitab, kan gitu kan? Makanya Nabi Isa kitabnya Injil, Nabi Musa kitabnya Taurat, Nabi Daud kitabnya Zabur. Itu rasul semuanya, ya kan? Nah, waktu jadi nabi itu dari usia 25 tahun sampai usia 40 tahun itu masih nabi, Pak. Masih nabi, itu kehidupan Rasul nggak ada masalah Bu. Abu Lahab, Abu Sofyan, Abu Jahal, Abu itu kawan dagangnya Bu. Masalah belum ada sampai usia 40 tahun. Ya, sampai usia 40 tahun. Itu diantara 3 abu-abu itu paman Rasulullah SAW. Masalah nggak ada. Di usia 40 tahun Rasulullah mulai bingung, Pak. Ini kok kenapa nih kawanku, pamanku, sahabat dagangku semuanya menyembah berhala. Dia ambil berhala, dia taruh dalam Ka'bah, lalu kemudian dia putar. Rasulullah mulai gelisah. Kawan dagangnya Abu Lahab, Abu Sofyan, Abu Jahal, itu semua kawan dagang Rasulullah dan Khadijah. Waktu itu Khadijah wanita nomor 1 paling kaya di kota Mekah.
Dari usia 25 tahun sampai usia 40 tahun Rasulullah, itu waktu masih Nabi, itu ditemani oleh Khadijah. Khadijah wanita nomor 1 paling kaya di kota Mekah. Sekarang kalau pergi kita umrah, itu di belakang Bukit Sofa dan Bukit Marwah, itu ada rumah Rasulullah SAW. Di belakangnya ada mantan pasar seng, sampai ke seberang hotel bintang 3 Al-Masa dan sekitarnya. Naik lagi 2 kilo ke atas, itu semua sepertiga kota Mekah itu adalah tanahnya Khadijah. Sampai Rasul usia 40 tahun. Hidupnya aman-aman aja sampai usia 40 tahun. Pertama kali Rasul kerja dengan Khadijah itu usia 17 tahun. Usia 12 tahun kerja dengan Abu Thalib, ya kan, pamannya. Usia 17 tahun mulai kerja dengan Khadijah. Usia 25 tahun menikahi Khadijah. Usia 40 tahun diangkat jadi Rasul. Kenapa Rasulullah bertahan di Gua Hira di usia 40 tahun? Karena dia udah mulai sebel sama teman-temannya yang menyembah berhala itu. Akhirnya dia tak pamit dengan Khadijah, dia manjat ke Jabal Nur, ujungnya adalah Gua Hira. Ya, dia manjat ke Jabal Nur, ujungnya adalah Gua Hira. Langsung di Gua Hira itu muncul wahyu pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Waktu muncul wahyu pertama itu, apa kata Rasul? Ma ana biqari. Saya baca apa? Tandanya apa? Tandanya Rasulullah SAW tak tahu dengan bahasa itu. Jadi Pak, Bu, bahasa Arabnya Quran yang kita tengok ini bukan bahasa Arabnya orang Arab. Karena pada faktanya, orang Arab itu butuh waktu untuk mengartikan Quran. Apa buktinya? Sekarang saya tanya, Umar bin Khattab orang Arab enggak? Orang Arab betul? Umar bin Khattab masuk Islam ketika mendengar adiknya membaca surat Toha ayat 1 sampai 14. Masuk Islam dia. Kenapa? Dia bilang itu bahasa apa? Saya tak tahu itu bahasa apa. Itu bukti bahwa Umar adalah orang Arab. Dia nggak ngerti arti surat Toha. Berarti bahasa Arabnya Quran tak sama dengan bahasa Arabnya orang Arab. Kalaulah bahasa Arabnya Quran adalah sama dengan bahasa Arabnya orang Arab, pasti orang Arab lomba hafal Quran juara 1 terus, betul? Kenyataannya tidak. Kenyataannya tidak. Ya, maka bahasa Arabnya wahyu Al-Quran itu beda dengan bahasa Arabnya orang Arab. Dan kami sebagai katakan ustadz-ustazah itu ngerti betul mana bahasa hadis, mana bahasa Al-Quran. Karena bahasa hadis jauh lebih dimengerti dibanding bahasa Al-Quran. Karena bahasa Quran itu adalah bahasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu bukti yang pertama. Yang kedua, apa bukti Al-Quran adalah wahyu? Bayangkan Bapak Ibu jangankan menghafal buku bahasa Inggris, buka aja buku bahasa Indonesia, hafal buku bahasa Indonesia itu Bapak Ibu, pening kepala kita menghafal, betul? Tapi kenapa ada anak SD nggak ngerti arti Al-Quran bisa hafal Quran? Ada anak tamat pesantren nggak ngerti isi arti Al-Quran bisa ngafal Quran. Makanya ustadz-ustazah itu jarang kali bawa Quran saat ceramah. Kenapa? Quran itu ada di kepalanya. Tamat pesantren ceramah nggak pernah bawa Quran, jarang bawa Quran. Karena Quran itu bisa sulit dipahami tapi mudah dihafal. Kenapa? Karena kata Allah, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan Quran, kami yang menjaganya. Paham? Coba. Bapak Ibu, saya tak bandingkan agama. Coba lihat di TV. Agama-agama lain kalau ada dalam tanda kutip semacam ustadznya ceramah, bawa kitab kan? Bawa kitab dia. Berapapun umurnya dia bawa kitab. Coba tengok ustadz lain ceramah, tak bawa kitab. Karena Quran ada di kepalanya. Tak masuk akal loh. Sulit dipahami, nggak ngerti artinya, kok bisa ngafal? Anak kecil bisa hafal 30 juz. Nggak masuk akal. Kenapa? Karena ini wahyu. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Aku yang menciptakan Quran, aku yang menjaganya. Di mana dijaga? Di kepala para ulama-ulama, di kepala para hufaz dan hufazah, para penghafal Quran. Karena kenyataannya Quran yang Bapak Ibu baca itu tidak dibukukan pada masa Rasulullah. Jadi tadi saya balik sebelum kita ke keutamaan Quran. Tadi berapa tahun Quran itu turun? 23 tahun itu angsur-angsur Pak. Lambat-lambat, angsur-angsur. Bahasa awaknya barangsur-angsur. Contoh, dulu minuman khamar itu dibolehkan Pak. Dulu minuman keras dibolehkan.
Setelah turun wahyu, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum. Hai orang-orang beriman, udah dilarang kalian minum minuman keras yang tadinya dibolehkan. Dulu beristri lebih dari 4 boleh, Pak. Sebelum turun ayat yang bunyinya fankihu ma tabalakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba. Nikailah oleh kalian perempuan 1, 2, 3 maksimal 4. Itu turunnya belakangan. Dulu orang nikahnya lebih dari 4 semua istrinya. Jadi 23 tahun lamanya itu waktu turun kepada Rasulullah belum dalam bentuk buku, Bapak Ibu. Dia masih ada di hafalan para sahabat, di kepala-kepala Rasulullah. Ketika turun wahyu, Rasul sampaikan kepada sahabat. Turun wahyu, Rasul sampaikan kepada sahabat. Sahabat nyatat di pelepah kurma, dia catat di bukit, kaki-kaki bukit, dia catat di kertas-kertas yang sudah lama, dia catat. Dia hafal di kepalanya. Belum ada Quran yang buku pada masa Rasulullah sampai Rasul meninggal. Paham? Setelah Rasul meninggal, siapa yang menggantikannya adalah Abu Bakar. Apakah pada masa Abu Bakar sudah ada Al-Quran yang macam ibu pegang itu? Belum ada, Bapak Ibu. Masih Quran itu di kepala para sahabat, di catatan, di pelepah-pelepah. Setelah masa Abu Bakar digantikan pada masa Umar bin Khattab. Apakah sudah ada Quran itu? Belum, Bapak Ibu. Setelah Umar bin Khattab maka meninggal Umar bin Khattab, pindah kepada kepemimpinan Utsman bin Affan. Waktu Utsman bin Affan lah Utsman bin Affan langsung terfikir, ini Quran ini berserak-serak di kepala para penghafalnya. Penghafal udah banyak yang meninggal pada perang Badar. Kata Zaid bin Sabit, gimana kalau kita bukukan saja? Dikumpulkan semua penghafal Quran, dikumpulkan semua catatan-catatan yang mereka tulis pada masa Rasulullah, maka dibukukanlah. Jadilah buku yang sekarang Bapak Ibu baca, makanya namanya adalah Kitab Utsmani. Kenapa? Karena dibentuk pada masa Utsman bin Affan. Loh, ayat yang pertama turun kan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kenapa surat pertama adalah Al-Fatihah? Dia tidak ditulis berdasarkan turunnya, ditulis berdasarkan kesepakatan para sahabat pada masa itu. Maka namanya Mushaf Utsmani. Begitu panjang perjalanan Al-Quran. Dari Rasul usia 40 tahun sampai Rasul meninggal, sampai pada masa Abu Bakar, sampai pada masa Umar bin Khattab, dan ditutup pembukuannya pada masa Utsman bin Affan. Panjang perjalanan Quran, wajar baca Quran itu banyak pahalanya, betul? Nah, sekarang saya jawab, saya tanya, apa sih keutamaan membaca Quran itu? Apa sih manfaatnya? Yang pertama, Bapak Ibu, Al-Quran itu bisa menjadikan wasilah. Apa itu wasilah? Wasilah itu adalah menjadi penghubung atas terkabulnya doa-doa kita. Ini yang pertama. Quran bisa menjadi wasilah atas terhubungnya doa-doa kita. Bapak Ibu mau apa coba? Misalnya kaki sakit. Ya Allah, saya baca Quran. Dengan baca Quran ini sehatlah kaki saya. Ya Allah, saya baca Quran. Dengan baca Quran ini sembuhkanlah suami saya. Ya Allah, saya baca Quran. Dengan baca Quran ini lapangkanlah kuburan orang tua saya. Al-Quran bisa diwasilahkan. Jadi maksud saya, Bapak Ibu selama Ramadan kan baca Quran, betul ya? Jangan lupa mewasilahkan pahala baca Qurannya untuk orang-orang yang kita sayang. Bisa juga diwasilahkan untuk orang yang meninggal. Ya Allah, saya baca Quran. Dengan baca Quran ini lapanglah kuburan mak saya, ringanlah sisa kuburnya, berhentilah malaikat menyiksanya. Boleh nggak satu orang kita doakan karena bacaan Quran kita? Boleh. Boleh nggak 2 orang? Boleh. Boleh nggak 3 orang? Boleh. Boleh nggak satu alam semesta? Boleh. Ya Allah, saya baca Quran. Dengan baca Quran ini lapanglah kuburan mak saya, ringan sisa kubur atuk saya, seluruh keluarga saya yang telah meninggal, yang telah wafat, lapangkanlah kuburannya. Boleh. Bacaan Al-Quran boleh mendoakan apapun dan boleh banyak doa. Itu beda dengan badal haji, badal umrah. Kalau badal haji, 1 kali haji, 1 nama, betul? Kalau badal umrah, 1 kali umrah, 1 nama, betul? Tapi kalau Al-Quran 1 kali baca, boleh banyak keinginan. Muncul pertanyaan, Ustazah, masa kita baca Quran terus kita doakan untuk kepentingan dunia kita?
Ya Allah, saya baca Quran, dengan baca Quran ini larislah dagangan saya. Masa gitu sih Ustazah? Kita baca Quran, tapi kok untuk kepentingan dunia? Jawabannya tidak ada masalah. Boleh. Bahkan hadis riwayat Bukhari dijelaskan bahwa boleh kita beribadah dan mendoakan, mewasilahkan ibadah kita itu untuk kepentingan dunia kita. Enggak masalah. Ya, jadi Bapak Ibu, bacalah Quran. Nanti saya akan jelaskan beberapa cara mengkhatamkan Quran, bisa diwasilahkan untuk kepentingan kita. Insya Allah. Bapak Ibu nih usia udah berapa ya? Udah 40 dah? Lewat dah. 50 sudah? 60 ndak bisa lagi Pak. Macam Bapak Ibu kita-kita nih ndak bisa. Tak lama lagi nampaknya. Kalau macam-macam kita nih Bapak Ibu, sudahlah dulu kita sibuk dengan anak, mencari rezeki. Setelah anak besar, sudahlah kita sibuk dengan cucu, sudahlah. Kita sibuk dengan dunia, sudahlah. Jadi sekarang saya pesan kepada kita semua Bapak Ibu, bacalah Quran tiap hari. Enggak bisa kalau enggak tiap hari, enggak bisa. Kenapa hati kita ini suka gelisah? Enggak ada masalah risau. Masalah sedikit dibesar-besarkan. Risau, sumuk, keriput kening. Itu karena kita tidak baca Quran. Pasti salah satunya itu. Jadi kalau kita baca Quran, itu masalah tuh tetap ada Pak. Dengan kita baca Quran, masalahnya tetap ada. Anak melawan tetap ada. Suami yang maksiat tetap ada. Istri yang melawan tetap ada Pak. Mertua yang nyembalin tetap ada. Tetangga yang julid tetap ada. Dengan kita baca Quran Pak, masalah itu ada juga. Dan masalahnya tidak akan berkurang. Cuman setidaknya dengan kita baca Quran, kita lebih tenang menghadapi masalah itu. Beda dia. Ada orang yang rajin baca Quran, dia lebih santai. Ada orang yang jarang baca Quran, dia tidak terlalu tenang menghadapinya. Ustazah, saya udah baca Quran, tapi tidak tenang juga hati saya. Berapa kali? Udah 3 kali. 3 kali tidak bisa Pak. Dia harus berhari-hari sampai kita risau meninggalkannya. Enggak bisa. Itu janji Allah. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Dengan zikir hati akan menjadi tenang. Bapak Ibu silahkan jualan, buka jualan lontong, sembako, jualan di pasar, tafadhol silahkan. Jadi dokter silahkan mau jalan, manggaleh beras, silahkan jualan. Lakukan aja aktivitas seperti biasa. Silahkan, tidak ada hidup yang berubah dengan baca Quran. Ya cuma sisakan aja waktu 15 menit saja untuk baca Quran dan mendoakan, mewasilahkan Quran kita untuk kehidupan kita. Silahkan mau jadi apa, mau menggaleh, mau main Pak, mau main takraw, mau main apa, terserah. Mau main apa kita terserah. Cuma sediakan 15 menit aja untuk baca Quran. Bapak Ibu menyesal akan ada di akhir saja. Jangan sampai saya tidak mau kita menjadi bagian dari orang-orang yang menyesal, yang ketika sudah masuk ke liang lahat baru menyesal. Saya tak mau kita jadi bagian dari orang-orang itu. Cuma 15 menit saja. Ya, pertama Al-Quran bisa menjadi wasilah. Oke, wasilah. Jadi jangan lupa ya, setiap baca Quran doakan saja untuk apapun dan siapapun. Ya, tidak akan mengurangi pahala kita sedikit pun. Gak bisa. Baca Quran mesti tiap hari. Walaupun cuma 10 menit saja. Yang kedua, Al-Quran bisa memberikan syafaat. Apa itu syafaat? Sering dengar syafaat dari ceramah-ceramah Pak Ustadz ya. Syafaat. Apa itu syafaat? Syafaat tadi pertama wasilah. Yang kedua adalah syafaat. Apa itu syafaat? Syafaat itu pertolongan. Apa sih pertolongan? Kenapa kita harus ditolong? Kenapa kita perlu syafaat? Dengan baca Quran, kita mendapatkan syafaat. Apa itu syafaat? Pertolongan. Kenapa kita harus ditolong? Jadi gini Bapak Ibu, dosa kita di dunia ini banyak. Kadang-kadang kita nyakitin orang, berhutang nggak kita bayar. Kadang-kadang kita nyakitin hati suami, melukai hati istri kita, gosipin orang, fitnah orang, adu domba orang, hasad dengan orang, menyebutkan keburukan orang, tidak membalas kebaikan orang. Orang minta maaf kita tak maafkan, orang kita salah kita nggak minta maaf. Itu semuanya akan diminta pertanggungjawaban di yaumil akhir. Tidak ada satu kata pun yang tidak dipertanggungjawabkan. Tidak ada satu langkah kaki pun yang tidak dipertanggungjawabkan. Demi Allah Bapak Ibu, segala lisan yang terucap, segala langkah yang kita langkah, tangan yang kita gerakkan, semua dikenai pertanggungjawaban. Selama ini dosa kita banyak. Kadang-kadang ngomongin orang, hutang gak dibayar,
Orang belanja kita lebihkan harganya, kita kurangi timbangan. Orang punya aib kita sebutkan aibnya, orang salah kita sebutkan kesalahannya. Allah bukakan aibnya, kita pula yang buka-buka aib orang itu. Itu semua dosa Bapak Ibu. Tidak akan luput dalam perhitungan Allah. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Pasti akan diminta pertanggungjawaban. Tak selesai di dunia, maka akan kita selesaikan di hari akhirat. Maka kata Allah, innallaha ahkamul hakimin. Allah adalah hakim yang paling adil. Nanti di akhirat tuh Bapak Ibu, kita akan cari orang-orang yang kita gosipkan itu, yang kita buka aibnya itu, yang kita punya hutang nggak kita bayar itu, yang dia berbuat baik kita balas dengan keburukan, yang dia baik lalu kita hianati, yang kemudian kita lawan dia, kita sakiti hatinya. Semua itu akan kita selesaikan di hari akhirat, dan kita akan mencari orang-orang yang pernah bermasalah dengan kita di dunia. Kita mencari mereka dulu. Itu waktu mencari mereka seluruh dunia berkumpul, seluruh alam semesta, dan kita tak pakai baju mencarinya. Matahari di atas kepala kita, sejengkal kita tak pakai baju mencarinya. Kita akan mencari orang itu, dan ketika ketemu kita akan berikan pahala kita untuk dia. Bapak Ibu yang saya sayangi karena Allah, dalam proses mencari itu setidaknya kalau kita baca Quran ada syafaat. Apa itu syafaat? Awan hitam di atas kepala kita untuk melindungi kita dari terik panas matahari, tapi tetap mencari. Makanya bismillah saya sering bilang kepada kita semua Bapak Ibu, kurang-kurangi bikin masalah dengan manusia. Disakiti nggak apa-apa, asal jangan menyakiti. Dizolimi itu nggak apa-apa, asal jangan menzolimi. Kena hati kita sakit dia, tetap baiklah keluarnya. Berusaha sebisa mungkin jangan nyakitin hati orang. Karena kenapa? Ngeri akan diminta pertanggungjawaban. Bukan tak ada orang-orang menzolimi saya. Bukan tak ada orang-orang yang gak suka dengan saya. Bukan tak ada orang-orang yang bertentangan dengan saya. Ada. Tapi saya cenderung lebih baik saya dizolimi daripada saya membalas dengan menyakiti hati orang lain. Pastikan setiap hari kita untuk berkomitmen tidak menyakiti hati siapapun manusia. Cukup kita yang tersakiti, jangan kita nyakitin orang, karena semuanya saya pastikan diminta pertanggungjawaban. Jadi kita nggak nyakitin orang bukan untuk kita, tapi menyelamatkan kita. Nggak mau lah kita capek-capek beramal di dunia, nanti nyari dia pula di padang mahsyar. Kasih pula pahala kita ke dia. Pahala kita aja belum tentu cukup lagi. Kadang-kadang berbuat baik nggak pula diterima, karena kebaikan kita ada rianya, nggak pula diterima. Cemana ceritanya? Kebaikan kita nggak diterima. Bisa jadi Bapak Ibu. Kan saya sering bilang, kenapa kita suka dengan Ramadan? Karena dilipat gandakan pahala. Kenapa kita suka dilipat gandakan pahala? Karena pahala kita kemarin belum tentu diterima. Kadang-kadang kita berbuat baik, ria kita. Kita baik dengan ponakan, kita hidupi dia, kita kasih dia makan. Suatu ketika ponakan kita sukses, anak kita minta bantu sama dia. Tidak dibantunya. Alah waang. Kemarin kau tinggal di rumah aku 8 tahun, kau kasih kau makan. Sekarang anakku butuh, tak kemana-mana kau. Hilang pahala 8 tahun itu langsung. Ria. Saya baik dengan ibu. Baik. Suatu ketika ibu saya minta bantu, ibu tidak bantu saya. Apa yang saya lakukan? Saya ceritakan ke bapak, ke ibu. Oh ibu tua, kapanpun dia kasih, aku kasih. Kapanpun dia minta, aku penuhi. Kapanpun dia minta tolong, aku tolong. Tapi sekarang aku minta tolong, entah kemana-mana dia. Hilang pahala detik itu juga. Bisa hilang. Amal udahlah ada, tak cukup pula. Hilang pula karena Syria itu. Susah ya. Repot gitu ya. Repot kita. Kadang-kadang amal tuh hilang karena salah niatnya. Atau salah caranya. Salah niatnya atau salah caranya. Contoh, berpuasalah dia Senin Kamis. Tapi pas ditanya, kenapa kau rajin kali puasa? Diet aku udah gemuk aku katanya. La haula wala quwata illa billah. Tak apa, itu rodun, niatnya salah, tertolak amalnya. Atau kadang-kadang dia bangun masjid besar-besar. Tapi dari hasil korupsi, dari mencuri, menipu, proyek yang penuh dengan tipuan,
Dia umrohkan orang dari proyek yang penuh dengan tipuan. Yang diumrohkannya memang 20 orang, tapi memalsukan. Kan gitu. Itu caranya benar, niatnya benar, caranya yang salah. Dan dua-duanya harus benar, Pak. Niat benar, cara benar. Salah satunya, amalnya ditolak. Bentuk itulah amal kita. Yang diterima, ria. Yang tak ria, salah pula niatnya. Atau salah pula caranya. Nah, setelah itu kita zolimi orang, kita sakiti orang. Nyampe di akhirat, kita kasih pahala kita untuk dia. Pahala awak tidak jalan. Jadi Al-Quran itu setidaknya bisa memberikan syafaat. Nah ini penting ya, supaya kita tuh tahu bahwa baca Quran ini nggak sekedar baca. Ya Allah, dialah yang menjadi penolong kita di hari akhirat, insyaallah. Ya, baik. Paham Bapak Ibu ya? Oke, yang pertama tadi wasilah, yang kedua syafaat, yang ketiga bahwa dengan baca Quran manijtama'a qaumin min baiti fi buyutillah wa yaslunahu kitabahu wa yatadarrasunahu bainahum illa alaihimus sakinah. Bahwa ketika kita baca Quran, hati kita ini jadi tenang. Kata Pak Ustadz kan begini, bacalah Quran, insya Allah rumah tangga sakinah. Apa sih hubungannya baca Quran dengan rumah tangga sakinah? Jadi nanti Bapak Ibu, kalau dapat calon menantu, mau ijab kabulkan anak Pak, Bapak pesannya satu Pak, nak, suami istri kalian ini berdua baca Quran tiap hari nak. Walaupun cuma satu ayat, satu lembar. Itu pesannya. Bukan pesannya hati-hati anak, duit susah. Rajin-rajin bakar rajo. Bukan itu Pak, ya Allah. Itu oke lah. Tapi ada satu yang Bapak Ibu lupakan. Nak, kutitipkan anak gadisku kepadamu nak. Engkau baca Quran tiap hari ya nak. Kenapa sih baca Quran itu mesti tiap hari dan hati akan menjadi tenang? Karena begini dia. Orang yang baca Quran hatinya tenang. Sudah ada penelitian. 30 orang yang gak pernah baca Quran dikumpulkan dan 30 orang yang pernah baca Quran dikumpulkan. Penelitian kerjasama ilmu kesehatan kedokteran dengan ilmu syariah. Ini teman saya yang meneliti, ya kita penelitian itu kan kerjasama terus ya dengan orang kedokteran, dengan orang psikologi gitu ya. Nah itu diteliti oleh 3 tim teman saya, orang psikologi, kedokteran dan orang syariah. Teman sayanya orang syariah, ditelitilah. 30 orang yang rajin baca Quran dikumpulkan, 30 orang yang nggak pernah baca Quran dikumpulkan. Itu adrenalin orang yang tidak membaca Quran itu jauh lebih tidak stabil dibandingkan orang yang rajin baca Quran. Artinya apa? Orang yang jarang baca Quran hatinya tak tenang. Kalau hatinya nggak tenang, dia cepat tersakiti. Kalau cepat tersinggung. Kalau dia cepat tersinggung, dia mudah marah. Kalau dia mudah marah, rumah tangganya tidak sakinah. Itu maksudnya. Tapi kalau orang yang rajin baca Quran, adrenalinnya stabil. Kalau adrenalinnya stabil, dia tak cepat tersinggung. Kalau dia tak cepat tersinggung, dia tak mudah marah. Kalau tak mudah marah, insya Allah rumah tangga sakinah. Ditambah pula dengan pengetahuan agamanya. Oh harus memaafkan, oh harus sabar, oh harus tawakal. Kalau orang berilmu tuh beda Bapak Ibu. Hal yastawil ladzina ya'lamuna ma la ta'lamun. Tak mungkin sama orang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Orang berilmu itu sikapnya pasti beda. Karena dia ngerti ilmu memaafkan, dia ngerti bab ikhlas, dia ngerti tawakal, dia ngerti membalas itu tidak boleh, biarkan Allah yang membalas. Beda. Maka insyaallah kata Allah dijelaskan bahwa man arada dunya fa alaihi bil ilmi, man arada al akhirah fa alaihi bil ilmi, wa man aradahuma wa alaihi bil ilmi. Kalau pengen dunia akhirat endingnya adalah harus dengan ilmu. Ada orang disakiti tapi tak berilmu, dia balas habis-habisan. Ujung-ujungnya dia menyakiti, orang menyakiti. Apakah dia tenang ketika dia balas? Enggak, orang itu kan tak menyerah, menyakiti lagi, betul? Galau lagi, enggak lalu 3 hari 3 malam. Dibalas lagi, orang itu membalas lagi, disakiti. Itu orang tak pakai ilmu. Tapi kalau orang dia punya ilmu, dia tenang, walaupun sakit dia tahan, dia tak membalas sampai di manalah orang itu capeknya, dia selesaikan di situ. Bapak Ibu yang saya sayangi karena Allah, ini yang saya maksud beda.
Ya, jadi hati akan menjadi tenang. Dan kalau kita mau tenang baca Quran, itu tidak bisa sekali-sekali, harus tiap hari. Insya Allah. Yang ke, entahlah keberapa. Pertama apa tadi, dapatkan wasi. Yang kedua syafa. Yang ketiga hati yang keempat, dalam dalil dikatakan wa haqqahul malaikah, malaikat akan mengelilingi orang yang membaca Al-Quran. Saat kita baca ada malaikat dekat kita. Makanya baca Quran jangan mengantuk, dikatain malaikat nanti. Dia baca Quran mengantuk tadi ya. Ketawa malaikat nanti. Dikelilingi malaikat Allah. Lalu malaikat berdoa kepada Allah. Apa kata malaikat? Allahumma rahamhum. Ya Allah, cintailah orang yang baca Quran itu ya Allah. Allahumma fillahum. Ya Allah, ampunilah dosanya ya Allah. Allahumma tum alaihim. Ya Allah, terimalah taubat dia ya Allah. Kalau dia bertaubat. Bayangkan doa. Baca Quran, hati tenang, dapat wasilah, dapat syafaat, dikelilingi malaikat dan didoakan malaikat. Apa kurangnya lagi? Walaupun baca Quran terbata-bata, alladzi balik, alladzi balik, alladzi sampai akhir zaman. Walaupun tergantung tetap ada malaikat di sekitar kita. Tetap ada malaikat di sekitar kita dan mendoakan kita. Ya Allah, cintailah dia, ampuni dia, terimalah taubatnya. Dan malaikat menyampaikannya di hadapan Allah Azza wa Jalla. Keren ya, keren. Makanya baca Quran tuh pakai Quran lah. Selagi nggak aib, bawalah kemana-mana. Orang non muslim itu bawa kitabnya pede kemana-mana. Kita kitab serondok entah di mana letaknya. Letak di atas lemari. Pas mau ngambilnya, ambillah kursi dulu. Pas sudah nyampe di atas, lupalah kunci lemarinya, turun pula lagi. Ambil kunci, naiklah ke atas. Pas ke atas, dibuka lemari itu, di belakang pula tersuruhnya. Ujung-ujungnya terjelungkang. Nggak jadi baca Quran. Saya memang trauma Bapak Ibu. 2 kali saya ketinggalan Quran. Biasanya saya taruh di mobil. Ketinggalan demi Allah. Jadi saya pergi ke rumah teman saya. Teman saya itu lagi Zoom. Daripada suntuk-suntuk ngangak-ngangak saya mintalah Quran sebelum dia Zoom. Pinjam Quran dulu. Mencarinya bakal ibunya Bapak Ibu. Mencarinya. Kamu ngapain? Tunggu dulu Nel, nyari Quran. Saya takut dia malu. Demi Allah sejak itu saya tak mau lagi nanyain Quran. Kalaupun ke rumah siapapun. Ya kan? Sampai naik dia ke kursi itu. Mencari Quran. Na'udzubillah. Ya, tapi itu pelajaran lah buat saya. Saya tak mau lagi bertanya Quran kalau main ke rumah orang. Segan saya. Iya kan? Dia tengok muka saya macam hantu deh kan. Dia mau apalah ditanya si Nela ini Quran nak ditanyanya. Sejak itu saya tak mau lagi tanya Quran. Jadi makanya Quran itu satu kita satu Quran. Berapa lah cuman harganya? Ini sibuk aja beli karpet, tupperware, atau botol kue. Apa namanya itu? Alat untuk masak kue. Sibuk aja. Quran harga 150, 160 sampai pula 7 turunan memakainya. Ya kan, belilah Quran satu kita satu Quran. Ini satu Quran satu keluarga. 7 turunan satu dinasti. Coba. Parah enggak? Terus pengen hidup tenang, pengen rezeki lancar, enggak cocok besti. Enggak cocok. Quran tuh satu kita satu Quran. Banyak Quran sekarang yang unyu-unyu, warnanya pink. Ada yang pejus. Kan gitu. Ini Quran satu komplek satu Quran, satu komplek satu keluarga satu Quran. Bapaknya baca ditandai, datang maknya tandai, datang atunya tandai bacaan, datang anaknya tandai, datang kita tandai. Pas kita mau baca, yang mana tandonya patah kok? Bingung yang mana tandanya? Ujung-ujungnya Ali Imran aja lah, baca Ali Imran lagi. Ali Imran aja lah, baca Ali Imran lagi. Sampai meninggal Ali Imran terus, karena tidak tahu batasan bacaan Qurannya. Nah, ini serius, susah kita hidup nih Bapak Ibu. Kalau kita tidak baca Quran, repot kita. Makanya kenapa kok orang tuh hidupnya cerah-cerah, ada masalah kok dia oke-oke aja, senyum-senyum aja. Kita tidak tahu Bapak Ibu. Jangan-jangan kita sibuk dengan dunia, sementara dia nyediakan waktunya sedikit untuk Al-Quran. Jadi letaklah, ya kan? Jangan beli, bolehlah beli tempat-tempat kue unyu-unyu gitu ya. Tempat kue apa namanya tuh? Tupperware gitu ya. Itu berapa tuh harganya? Quran cuman berapa? Belilah satu kita satu
Al-Quran. Insya Allah masa untuk ketenangan hati kita nggak beli kan gitu ya? Masa untuk ketenangan hati kita nggak punya? Iya kan? Ah, itu yang dibeli taplak meja. Dua hari dipakai. Pas mau beli Quran, istikharah dulu. La haula wala quwata illa. Beli ndak yo, beli ndak yo, beli ndak yo. Datang setan, jangan lagi. Quran lah banyak. Gitulah. Bukan ibu-ibu di sini, bukan. Bukan yang online, bukan. Jauh di sana tuh. Oke ya. Baik, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah. Yang pertama tadi apa? Wasi. Yang kedua? Syafaat. Yang ketiga? Hati tenang. Yang keempat? Didoakan oleh malaikat. Wa haqqahul malaika. Malaikat mengelilingi orang yang baca Quran. Yang kelima, wa dzakarallahu man indahum. Allah akan menyebut-nyebutkan nama orang yang baca Quran di hadapan para malaikat Allah. Ya Jibril, itu hambaku ya Jibril, si fulan dia rajin baca Al-Quran. Hambaku ya Jibril, fulan dia rajin baca Quran. Bapak Ibu yang saya sayangi karena Allah, saya jelaskan. Baca Quran salah gimana? Kan banyak yang nanya nih, Ustazah saya baca Quran salah, kata Pak Ustadz berdosa. Lebih baik tak bagus, tak usah lagi saya baca Quran. Enggak gitu Bapak Ibu. Dalilnya begini. Al-mahirum bil Quran ma'asafaratin kiramim bararah. Siapa yang membaca Quran, mantap dia membacanya, dia dikelilingi oleh malaikat Allah. Walladzi yaqra'ul Quran. Lalu kenapa? Gimana kalau orang itu terbata-bata membacanya? Satu huruf Quran itu pahalanya 10. Dalam Ramadan pahalanya 100. Di Masjidil Haram pahalanya 1000. Nah, kalau terbata-bata baca Quran gimana? Walladzi yaqra'ul Quran wa tata'ta. Siapa yang membaca Quran dan terbata-bata dia membacanya? Tadi satu huruf pahalanya 10. Alam nasyrah laka sadrak. Dikit Bapak Ibu pahalanya. Kalau terbata-bata banyak. Alam 90 lah. Terbata-bata dia membacanya, wa huwa alaihi syakun lahu ajran. Maka dia dapatkan 2 pahala. Yang pertama pahala karena bacaannya, yang kedua pahala karena susahnya dia membaca. Susah baca Quran dapat pahala. Bawa tegak sakit kaki, bawa duduk sakit pinggang, bawa baring terkaluk bulu, bawa terlungkup sakitlah dada. Bingung baca Quran, didekatkan mata tak nampak lagi, dijauhkan lebih parah lagi. Susah dapat pahala. Masya Allah tabarakallah. Jadi jangan takut salah kalau baca Quran, karena pada akhirnya Rasul pernah bersabda, faqra'ul Quran mastata'tum. Bacalah Quran sesuai dengan kemampuan kita. Apakah baca Quran harus wudu? Tidak. Sunnah, tidak wajib wudu. Apakah baca Quran harus tutup aurat? Menurut mufti Mesir dikatakan tidak harus tutup aurat, tapi masa nggak nutup aurat sih menghadap Allah? Pakailah pakaian terbaik untuk menghadap Allah. Ibu aja dulu ngadap bapak, pas dijemput sama bapak pergi makan malam, 1 jam ibu persiapannya di dalam. Pas mau keluar balik lagi ngaca lagi. Pas mau keluar balik lagi ngaca lagi. Masa ketemu Allah kita tidak siap, tidak ready? Ya pakai, tutuplah aurat. Walaupun pakai mukena, pakai kapan, nggak masalah. Ya kain kapan kan nggak apa-apa. La haula wala quwata illa billah. Apa masalah sama kain kapan? Nggak ada masalah. Iya kan? Tutup aurat, pakai mukena. Ya, nah nggak bisa. Esok hidup ini nggak lama Bapak Ibu, nggak lama. Maka Allah cuma minta sedikit saja untuk kita bisa membacanya. Sebagai penutup, saya bacakan satu hadis tentang pahala baca Quran. Man qara'al Quran harfan, siapa yang membaca Quran 1 huruf, falahu hasanatun, maka dia dapatkan 1 kebaikan. Wal hasanatu bi asyrati amsalha, 1 kebaikan kalikan 10. La aqulu alif lam mim harfan, saya tak mengatakan alif lam mim itu 1 huruf, walakinna alif harfan lam harfan mim harfan, tapi alif lam mim itu 3 huruf. Tadi 1 kali 10 sama dengan 10 kebaikan. 10 kali 3 huruf berapa?
30 kebaikan. Jumlah juz dalam Quran berapa? 30 juz. Jumlah surat berapa? 114. Jumlah ayat berapa? 6666. Jumlah kata berapa? Jumlah kata berapa? Tadi saya sebut di awal. Lupa dah saja. 77.429 kata. 77429. Jumlah huruf berapa? Alun pulang lalu lupa. Tadi di awal disebut. Pokoknya gitulah. Enggak ya. Jumlah huruf dalam Al-Quran adalah 323.000 huruf. 323.000. Tadi satu huruf pahalanya berapa? 10. Kalau ibu khatam dari awal sampai akhir, Pak, Bapak Ibu khatam dari awal sampai akhir, berarti 323.000 kali 10 berapa? Gitulah pokoknya. 3.230.000 pahala yang kita dapatkan kalau kita khatam Quran dari awal sampai akhir. Itu di luar Ramadan. Dalam Ramadan kali 100 berapa? Hitunglah sendiri. Begitulah besar pahala kebaikan yang kita dapat. Belum lagi dapat syafaat, belum lagi dapat wasilah, didoakan oleh malaikat, hati tenang. Masa kita tidak mau perjuangkan untuk ketenangan batin kita? Semoga kita lebih baik ke depan. Amin Allahumma amin. Cari waktu di mana baca Quran tiap hari dan tetapkan waktunya, jangan berubah-ubah. Hari ini pagi, besok siang, besok malam, jangan. Supaya kita rutin mengerjakannya. Jangan banyak-banyak, sedikit aja. Lebih baik terus daripada banyak sakit kepala besok anda baca oleh 3 bulan lagi baru baca oleh ya. Okey ya. Baik, demikian dari saya. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf lahir dan batin. Bapak Ibu, 2 menit lagi kita syuruk. Demikian 2 kali sudah saya mengisi acara di saya kajian di hadapan Bapak Ibu semua selama Ramadan ini. Saya minta maaf, mohon maaf lahir dan batin Bapak Ibu kalau ada kesalahan, kekhilafan dari tutur kata saya. Semata-mata tidak bermaksud menceramahi, sekedar berbagi ilmu saja bagi kita semuanya. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf lahir dan batin. Sehat-sehat Bapak Ibu menjelang datang bulan Syawal, insyaallah. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.